uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait kewarganegaraan orang-orang asing yang tinggal di Indonesia dan terbukti terkonfirmasi mereka belum pernah mengajukan kewarganegaraan. Terutama diantaranya adalah Glenn Baalwi, imigran dari Yaman yang akhir-akhir ini viral disoroti dengan berbagai macam penyimpangan, termasuk pengakuan cucu Nabi yang belum terkonfirmasi, bahkan terindikasi palsu. Mereka juga rasis, mereka juga membelokkan sejarah Nusantara, mereka juga memalsukan banyak makam-makam, tetapi kini mereka seolah-olah menjadi majikan-majikan dari pribumi Nusantara. Ternyata menurut Kang Mas Subhan, sarjana hukum, magister hukum ini, yang telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, mayoritas dari mereka terbukti belum pernah melakukan proses pengajuan kewarganegaraan kepada pemerintah Republik Indonesia secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali mencuat ke permukaan sebuah berita menyedihkan bagi klan Ba'alawi di Indonesia setelah pihak kelompoknya Kiai Haji Imaduddin, yaitu Gus Fakih bersama Kang Subhan, aktivis hukum di Indonesia, mengajukan uji materi terhadap status kewarganegaraan imigran Yaman yang sejauh ini pun katanya belum pernah mengajukan kewarganegaraannya. Setelah kurun waktu ini, uji materi ke Mahkamah Konstitusi tahap pertama tentang status warga negara klan Ba'alawi di Indonesia menemukan satu pandangan, walaupun persidangan masih terus berlanjut, setidaknya dapat diprediksi katanya kalau imigran Yaman Ba'alawi belum mengajukan status legal kewarganegaraannya di Indonesia. Dengan demikian, hemat Gus Fakih, berarti klan Ba'alawi ini ilegal di Indonesia, status kewarganegaranya. Jadi tidak boleh klan Ba'alawi itu menduduki jabatan-jabatan apapun dalam kepemerintahan, apalagi kemudian sampai menjadi pegawai negeri. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak perbincangan antara Gus Fakih dengan aktivis hukum Kang Subhan. Mari kita simak dalam video berikut ini. Bung M. Subhan, SHMH, beliau seorang putra bangsa yang sangat peduli kepada tertib hukum dan kepada nasib pribumi Nusantara. Tadi siang jam 13.30 beliau telah melaksanakan sidang pertama uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait kewarganegaraan orang-orang asing yang tinggal di Indonesia dan terbukti terkonfirmasi mereka belum pernah mengajukan kewarganegaraan. Terutama diantaranya adalah Glenn Baalwi, imigran dari Yaman yang akhir-akhir ini viral disoroti dengan berbagai macam penyimpangan, termasuk pengakuan cucu Nabi yang belum terkonfirmasi, bahkan terindikasi palsu. Mereka juga rasis, mereka juga membelokkan sejarah Nusantara, mereka juga memalsukan banyak makam-makam, dan kini mereka mencoba untuk mencaplok para pahlawan bangsa, diakui sebagai bagian dari mereka. Padahal menurut sejarah mereka baru datang setelah Perang Diponegoro, kurang lebih sekitar tahun 1832. Kemudian setelah itu, imigran dari Yaman ini tidak mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa. Mereka absen di gerakan 1908 kebangkitan nasional, mereka absen di Sumpah Pemuda 1928, mereka juga absen di dalam perjuangan seputar BPO PKI PPKI persiapan kemerdekaan Indonesia, hingga mereka juga absen di dalam Perang 10 November, padahal Jenderal Malabi wafat di Jembatan Merah di dekat Kampung Ampel, tempat banyak
dari klan mereka tinggal tanah perdikan Ampel, tinggal sedikit, banyak yang dikapling-kapling oleh mereka, tapi mereka absen di dalam serangan agresi militer pertama dan kedua Belanda. Mereka juga absen di dalam serangan Janur Kuning, juga tidak tercatat nama mereka ikut dalam perjuangan bangsa. Tetapi kini mereka seolah-olah menjadi majikan-majikan dari pribumi Nusantara. Ternyata menurut Kang Mas Subhan, sarjana hukum, magister hukum ini, yang telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, mayoritas dari mereka terbukti belum pernah melakukan proses pengajuan kewarganegaraan kepada pemerintah Republik Indonesia secara resmi, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 26 konstitusi kita, dan juga Undang-Undang Kewarganegaraan, yang itu oleh beliau diuji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Baik, sekali lagi saya katakan, no viral, no justice. Kalau tidak viral, kalau tidak ramai, tidak meledak beritanya, tidak didukung oleh netizen, maka tidak ada keadilan. Begitulah yang masyhur di dalam kekinian Indonesia, bahwa keadilan harus dicapai dengan diviralkan dahulu. Karena itulah maka seluruh elemen bangsa yang peduli kepada nasib pribumi Nusantara, kepada konstruksi hukum kita, tertib hukum kita, tentang kewarganegaraan kita, harus mendukung perjuangan ini, pergerakan ini. Dan silahkan untuk apa yang menjadi pembicaraan pengawalan kita terhadap sidang Mahkamah Konstitusi ini bisa disebarluaskan. Boleh diambil video-video yang berkaitan dengan kegiatan ini, dengan perjuangan ini, tetapi tentu saja secara etika harus mencantumkan dari mana mengambil cuplikan video yang sedang kita konsen dan kita konsentrasi untuk melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi ini. Baik, tanpa panjang lebar, silakan Mas Subhan, Kang Mas kita, untuk menceritakan detail terkait mengenai masalah sidang hari ini di Mahkamah Konstitusi. Silakan, Kang Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dimulai sidang panel, sidang sidang pertama oleh Mahkamah Konstitusi, perkara nomor 14, yaitu perkara permohonan uji materi yang saya ajukan. Pada intinya, Majelis Hakim panel setuju dengan permohonan saya, namun ada beberapa perbaikan, dan itu saya terima sebagai masukan, karena perbaikannya hanya bersifat asosial itu, atau hal yang tidak pokok, nggak apa-apa. Cuman ada salah penulisan, ada hierarki undang-undang yang kelewati, hanya itu. Tapi substansi daripada permohonan saya, justru hakim ada kekhawatiran ini berdampak sangat luar biasa, kata dia. Pasti. Dia bilang begitu. Maka begini, harus ada dukungan yang luas oleh bangsa ini agar ini dikabulkan. Tetapi andai kata karena hakim udah khawatir begitu, nggak dikabulkan, juga tidak apa-apa sebenarnya. Karena materi undang-undang Dasar pasal 26 itu jelas sekali, yang menjadi bangsa Indonesia, yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Itu nggak bisa ditawar. Kalau ditanya, khususnya umpama Pak Alawi, kita tanya, apakah mereka bangsa Indonesia? Bukankah dia bangsa Yaman? Bahkan kalau ditanyakan kepada dirinya sendiri, dia akan pasti bilang, dia bukan bangsa Indonesia. Nah, itulah kekhawatiran hakim. Kenapa kalau ini dikabulkan akan menjadi luar biasa dampaknya itu. Karena di semua lini pemerintahan telah ada isian orang-orang Balawi ini.
Hampir di semua lini pemerintahan itu ada sekarang dia. Nah, itu kalau dikabulkan, itu teranulir dengan sendirinya mereka-mereka itu. Baik, Itu sebentar. dampak. Sebelum terlalu jauh diceritakan, kami review bahwa sidang pertama tadi itu bersifat panel untuk melihat terkait materi gugatan, bukan gugatan ya, materi yang panjenengan ajukan, yang permohonannya, baik dari redaksional maupun sistematika atau hal-hal yang sebenarnya tidak krusial, itu agar diperbaiki. Ada masukan-masukan. Oke, itu yang pertama. Masukan yang Oke, itu yang pertama. Yang bersifat formal. Yang bersifat formal. Oke. Tapi tidak substansial kan? Tidak mengubah. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian yang kedua, ada statement dari salah seorang majelis hakim yang menyatakan bahwa uji materi ini akan berdampak sangat luas, sangat besar apabila nanti dikabulkan. Begitu? Patut di garis bawahi. Betul. Kita nggak sebutkan nama hakimnya, nggak enak. Tapi ada dalam beruangan itu ada suara hakim begitu. Ada suara hakim yang menyatakan bahwa. Iya. Oke. Ini kalau dikabulkan, artinya dampaknya luar biasa. Dampaknya akan luar biasa, berdampak luas, berdampak yang sangat dahsyat ya di dalam kehidupan kebangsaan ini. Seandainya kemudian gugatan materi uji materi ini ternyata nanti dikabulkan. Jadi begitu. Oke. Tapi tadi saya keluarkan argumen. Sekarang kalau nggak diputuskan, bagaimana sistem kewarganegaraan kita? Kacau. Ada orang asing menjabat di pemerintahan. Kacau bukan itu? Tak gituin. Kacau. Saya berargumentasi hanya itu aja. Nah, sedangkan Indonesia itu menganut azas paternal, keturunan darah dari bapak, dari laki-laki. Itu cukup jelas untuk membuktikan bahwa dia itu dari terah laki-laki, nggak ada keturunan bangsa Indonesianya. Maka dia bukan bangsa Indonesia. Harus diputus oleh hakim ini menurut saya. Tapi andai kata tidak diputus, tidak dikabulkan, juga tidak akan berubah status para orang asing ini, akan tetap menjadi warga negara asing. Karena undang-undang dasarnya bunyinya begitu. Baik, sebentar. Sebelum terlalu jauh, artinya sidang pertama ini masih peninjauan terhadap materi panjenengan, itu yang pertama. Baru sidang kedua nanti mungkin sudah mengarah kepada argumentasi hukum ya, yang harus disampaikan untuk untuk pengujian itu sendiri. Oke, begitu ya? Jadi nanti iya betul, sidang kedua masih bersifat panel. Sidang pendahuluan. Kedua, tanggal 24 nanti. Tanggal 24. Nah, 14 hari lagi, 2 minggu lagi. Itu sidangnya menerima argumentasi yang dimasukkan ke permohonan gitu. Jadi argumentasinya apa ini? Kurang, makanya saya akan tambah. Perbincangan antara aktivis hukum Kang Subhan dengan Gus Fakih yang kita kenal, beliau Gus Fakih bagian dari kelompoknya Kiai Haji Imaduddin. Beliau membicarakan bagaimana status kewarganegaraan daripada orang-orang imigran, terutama imigran Yaman, Ba'alawi yang menetap tinggal di Indonesia, ditelusuri, diteliti tentang apakah sudah mengajukan status kewarganegaraan sejak dulu hingga sekarang. Ini pendapat dari kedua belah pihak, terutama dari Gus Fakih, menyatakan tidak pernah mengajukan status kewarganegaraan di Indonesia mulai dulu hingga sekarang, dan sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang sidangnya sudah berlangsung pada tahap pertama.
nanti juga akan berlanjut kepada sidang kedua sesuai dengan prosedur di sana mengenai uji materi status kewarganegaraan dari orang-orang imigran, terutama yang menjadi titik fokus adalah klan Ba'alawi. Jadi siap-siap nanti kalau uji materi ini dikabulkan dan tidak ditindaklanjuti, maka apakah benar klan Ba'alawi ini ilegal di Indonesia? Statusnya tidak resmi, alias hanya orang menumpang, sewaktu-waktu bisa diusir. Nah, itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.